Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada seluruh wartawan yang hadir. Yang saya juga menyangka ini luar biasa semuanya. Foto mundur, foto. Dan saya bersama-sama pimpinan DPR barusan kita mengadakan rapat pimpinan bersama-sama Sekjen dan juga Badan Keahlian. Dan ada hal-hal seperti diketahui bahwa kemarin saya sudah melihat daripada di media bahwa sudah ditetapkan oleh Ketua KPK Saudara Agus bahwa saya sebagai tersangka. Waktu itu saya menghargai foto proses hukum yang ada. Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan saya sampai hari ini belum menerima putusan tersebut, dan saya tadi pagi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan saya sebagai tersangka. Dan tentu setelah saya menerima, saya akan merenung dengan baik-baik dan saya akan konsultasikan dengan kuasa hukum dan juga kepada keluarga, istri dan anak, karena sebelumnya juga saya kemarin sudah undang semua keluarga. Saya beri pengertian khususnya kepada anak-anak dan anak-anak saya yang paling kecil. Dan semuanya saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa yang saya lakukan, dan insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Untuk itu nanti kita lihat dalam proses-proses hukum selanjutnya. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada pimpinan wakil untuk bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Nov dan rekan-rekan pimpinan DPR serta rekan-rekan media, Sekjenan dan BKD. Kami tadi rapat pimpinan di dalam untuk menyamakan bagaimana kita bisa melihat situasi ini dari sisi perundang-undangan yang ada dan aturan mekanisme di DPR. Mungkin nanti Pak Johnson akan menyampaikan apa yang menjadi kajian dari hasil kajian terhadap aturan yang ada di DPR. Pada intinya saya ingin menyampaikan juga karena telah kita simpulkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang MD3 adalah hak dari setiap anggota DPR yang di dalam proses hukum untuk tetap menjadi anggota DPR sampai proses hukum itu mengalami keputusan akhir atau inkrah. Dan dalam persoalan di pimpinan, sejauh tidak ada perubahan dari partai atau fraksi sebagai perpanjangan partai politik yang mengusung, maka tidak akan ada perubahan juga dalam konfigurasi kepemimpinan di DPR RI. Sehingga boleh disimpulkan bahwa pimpinan DPR RI tetap seperti sekarang ini, ya. Dan mungkin Pak Johnson, saya persilakan untuk membacakan apa yang menjadi kajian yang telah disampaikan. Berdiri Pak. Pak. Ya. Pak Johnson berdiri. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan, bahwa di dalam Undang-Undang MD3 nomor 17 tahun 2014 sebenarnya sudah diatur mengenai pemberhentian pimpinan DPR, yaitu di dalam pasal 87. Di sana tegas dikatakan bahwa pimpinan DPR diberhentikan. Ada 3 alasan pemberhentian. Yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua adalah mengundurkan diri,
Dan yang ketiga adalah diberhentikan. Nah, kalau pimpinan DPR misalnya tersangkut hukum, maka di dalam pasal 87 ayat 2 khususnya huruf C sudah diatur bahwa pemberhentian itu bisa dilakukan manakala telah ada putusan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang sering kita katakan inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, karena ini masih tersangka tentu tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Pak Novanto selaku Ketua DPR. Nah, ini yang perlu kami sampaikan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Dan sebagaimana saudara-saudara ketahui juga bahwa kepemimpinan di DPR adalah kolektif kolegial sehingga tidak mengganggu satu proses terkait pembagian tugas ya. Saya sebagai Korpolkam, saudara Pak Hari Korkestra, Pak Agus Hermanto sebagai Korinbang dan Pak Taufik sebagai Korektu, saya kira kita bisa menjalankan tugas secara kolektif dan kolegial. Mungkin ada Pak Hari atau Pak Agus, Pak Taufik. Cuman saya mau mengatakan tadi Pak Johnson Praja Gubung, biar nanti ditulis namanya, adalah Kepala Badan Keahlian DPR RI. Ya, jadi ini adalah hasil dari kajian dari Badan Keahlian. Saya kira itu aja, teman-teman. Saya kira cukup ya kawan-kawan dulu ya. Terima kasih. Ada yang tanya? Duduk, pertemuan dengan segala macam 852 500 miliar lebih. Foto-fotoan Sugiharto dan Irman itu tanggapan Bapak foto. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sudah berusaha dengan para pimpinan menjalankan tugas bagi bangsa dan negara secara maksimal, dan tentu sebagai manusia biasa saya sangat kaget dengan keputusan tersebut. Tapi khusus pada tuduhan yang saya lihat bahwa saya telah menerima, yaitu 574 miliar, itu kita sudah lihat di dalam sidang tipikor tanggal 3 April 2017. Di dalam fakta persidangan, Saudara Nasar dalam keterlibatan saya dalam IKTP disebutkan tidak ada, dan sudah membantah tidak terbukti menerima 574. Begitu pula tanggal 29 Mei, Saudara Andi Narogong juga telah menyampaikan hal bahwa saya tidak menerima hal tersebut. Begitu kepada para wartawan, saya juga baca berkali-kali itu di Kompas selalu disebutkan bahwa saya menerima dana 574 bersama Saudara Andi Narogong. Nah, mohon bahwa saya tidak pernah menerima, karena uang itu 574 itu besarnya bukan main. Mungkin bagaimana cara transfernya, bagaimana menerimanya, bagaimana juga wujudnya. Nah, ini tentu ini saya mohon betul-betul bahwa ini jangan sampai kami terus dilakukan adanya penjoliman terhadap diri saya. Demikian Pak Senok. Ya, dan saya harapkan ini sudah bisa diterima, dan tentu saya akan terus akan belajar. Pak Senok, Anda tidak lagi agenda politik.